Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-6 dari serial anime yang berjudul Iyuu Gyositsu. Dan tak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat Blade dan teman-temannya sedang jalan-jalan di ibu kota. Mereka kemudian melihat gerobak yang membawa benda yang cukup besar. Sampai-sampai tak bisa melewati jalan di bawah jembatan. Ernest kemudian terkejut setelah mengetahui jika gerobak itu milik seorang wanita dari ras Centaur. Dan ternyata wanita itu merupakan kenalan Blade yang diketahui bernama Dione. Blade sembari menutup mulut Dione memberitahukan jika identitasnya sebagai pahlawan dirahasiakan. Melihat kedekatan mereka membuat Ernest pun menanyakan hal itu. Karena jawaban Blade agak ngawur, jadi Dione menjelaskan jika Blade dan dirinya merupakan teman lama. Untuk mengalihkan pembicaraan, Blade kemudian menanyakan akan ditaruh di mana barang yang ada di gerobak. Karena melihat Dione merasa kesulitan, Ernest dan Ku berinisiatif untuk membantunya. Dan ternyata barang itu milik sang raja. Dan Dione bertugas untuk mengantarkannya. Mengetahui hal itu, Blade pun merasa kecewa. Raja kemudian memberitahukan jika ada misi selanjutnya untuk Dione. Dan ternyata Raja meminta Dione untuk menjadi pengajar di Akademi Roswell. Mengetahui hal itu tentu saja membuat Ernest dan yang lainnya merasa terkejut. Karena Blade sudah mengetahui kekuatan dari Dione, jadi dia tak mempermasalahkan hal itu. Namun dia masih khawatir karena Dione terus-menerus hampir keceplosan saat memanggil namanya. Melihat besi dewa yang tak bisa dihancurkan meleleh, membuat Sophie dan para murid kagum dengan kemampuan yang dimiliki Dione. Dione kemudian memperkenalkan diri, jika dia ialah si tombak sihir. Mendengar hal itu membuat Ernest baru menyadari, jika Dione merupakan seorang jenderal yang memimpin pasukan terkuat. Namun Dione memberitahukan jika kemampuannya masih tidak ada apa-apanya dibanding sang pahlawan. Mengetahui jika Dione pernah melihat kemampuan sang pahlawan, malah membuat Ernest menanyakan mengapa Dione bisa kenal dengan Blade. Mendengar hal itu, Claire dan Jessica pun merasa penasaran. Terlihat Blade sedang mencuci kepalaku, dan di sisi lain Jessica beserta Claire sedang membasuh punggung Dione. Karena merasa penasaran, Jessica kemudian menanyakan apakah Dione merupakan teman lama Blade. Mendengar hal itu malah membuat Dione merasa panik. Jessica dan Maria juga meminta Dione untuk menceritakan masa lalu Blade. Namun tak lama setelah itu, Blade tanpa rasa bersalah tiba-tiba masuk ke pemandian mereka dan menanyakan siapa yang ingin menggantikannya mencuci kepalaku. Melihat hal itu membuat Ernest merasa panik. Namun Jessica menenangkannya karena jiwa Blade seperti anak umur 5 tahun. Melihat kelakuan Jessica tentu saja membuat Ernest tambah panik. Setelah itu Dione menceritakan saat pertama kali bertemu dengan Blade. Saat itu Blade berumur 5 tahun. Dan dia mengira jika Blade ialah binatang buas. Blade yang tak bisa berbicara mengira Dione adalah kuda. Dan dia kemudian menggigit pantatnya. Dione yang masih remaja hampir saja dimakan oleh Blade. Dan setelah beberapa tahun, Dione yang telah berlatih fisik dan mental pada akhirnya bisa bertarung bersama pahlawan. Awalnya Blade merasa khawatir jika identitasnya akan terbongkar. Namun saat mendengar Sophie menjelaskan situasinya, Blade kemudian merasa tenang. Dione juga memberitahukan jika sang pahlawan pernah naik di punggungnya. Namun saat bertarung dengan Raja Iblis, dia tidak diajak oleh sang pahlawan. Hal itu membuat Dione merasa jika kekuatannya tidak cukup kuat. Oleh karena itu dia terus melanjutkan latihannya. Mendengar cerita itu membuat Ernest menenangkan Dione dengan mengatakan jika dia sudah sangat hebat. Setelah itu terlihat Ernest kembali menanyakan tentang hubungan Blade dengan Dione. Namun sesaat kemudian terlihat Simuk, yang merupakan salah satu dari 4 burung roh di benua, melintas di ibu kota. Ernest pun merasa heran mengapa Simuk melintas di kerajaan. Karena Blade merasa khawatir membuat Ernest menjelaskan jika selama ini tidak ada riwayat penyerangan Simuk terhadap manusia. Namun sesaat kemudian
Melihat hal itu tentu saja membuat semua orang merasa panik. Ernest pun mencabut pedangnya. Namun untung saja Blade memperingati Ernest yang membuat Simuk pergi dari sana. Tak hanya satu, ternyata ada 2 ekor Simuk, itu artinya mereka berpasangan. Diketahui Simuk bukan menyerang manusia melainkan menyerang gerobak. Hal itu membuat Blade merasa jika sang raja mengetahui sesuatu. Setelah itu Ernest datang ke ruangan sang raja dan meminta penjelasan mengapa Simuk menyerang kota. Blade juga memberitahukan jika yang diserang Simuk ialah gerobak barang yang dibawa oleh Dione. Oleh karena itu Ernest kemudian menanyakan apa isi dari gerobak itu, dan ternyata isi gerobak tersebut ialah telur Simuk. Dan ternyata hal itulah yang membuat induknya marah. Siren meminta raja untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada mereka. Raja akhirnya menjelaskan jika ingin membuat telur Simuk menetas, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, telur Simuk harus ada pada ketinggian pohon keramat yang umurnya 10.000 tahun. Dan yang kedua, telur Simuk harus disinari matahari saat terbenam. Namun induk itu sepertinya baru pertama kali membuat sarang karena tempat menaruhnya sangat jelek, dan jika tetap seperti itu maka telurnya tidak akan menetas. Oleh karena itu raja meminta Ernest dan yang lainnya untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya Blade memberitahukan kepada para murid bahwasanya mereka akan melawan burung Simuk. Telur itu akan dibawa ke atas dengan menggunakan elevator, dan tugas para murid yaitu melawan Simuk dengan mengulur waktu hingga telurnya menetas. Blade membakar semangat para murid dengan memberikan kata-kata penuh motivasi. Setelah itu misinya pun dimulai. Terlihat Simuk kembali menyerang gerobak yang ada di kota. Leonard yang mencoba menyerang namun dia gagal dengan konyol. Jessica kemudian diserang oleh Simuk, namun untungnya dia diselamatkan oleh Clay. Karena serangan Jessica tak mempan membuat mereka berdua pun lari terbirit-birit. Melihat hal itu Blade kemudian memberikan komando agar para murid mengikat Simuk ke bangunan yang ada di sekitarnya dengan menggunakan tali yang terbuat dari besi dewa. Eliza merasa yakin jika tali itu tidak akan putus. Namun nyatanya Simuk masih mampu terbang dengan membawa 3 bangunan sekaligus. Namun hal itu membuat mereka dapat mengulur waktu. Setelah itu terlihat Claire mengobati para murid yang terluka. Namun tak lama setelah itu, Simuk kembali menyerang. Namun Ku tak tinggal diam. Tapi serangannya tak mempan yang membuat Simuk berbalik menyerangku. Blade kemudian meminta Maria untuk mengeluarkan kekuatan Raja Iblisnya. Ternyata Simuk cukup overpower karena serangan Raja Iblis tak mempan kepadanya. Ernest juga mencoba menyerang Simuk dengan kekuatan iblisnya. Setelah melakukan serangan itu, Ernest tiba-tiba kehabisan tenaga dan jatuh. Namun untungnya dia jatuh ke tempat makanan puding, yang membuat tenaganya kembali pulih setelah memakan puding tersebut. Singkat cerita, para murid berhasil mengulur waktu hingga sore hari. Namun elevator tiba-tiba berhenti yang membuat para murid menjadi panik. Ditambah Simuk yang menyadari keberadaan telurnya. Karena tidak ada pilihan lain, Sophie dan yang lainnya kemudian meminta Blade untuk membawa telur tersebut ke tujuan dan menyerahkan Simuk kepada mereka. Mendengar hal itu membuat Blade mengingat teman-teman yang dulu. Hal itulah yang membuat dia terpaku. Namun Ernest kembali meyakinkan Blade agar percaya kepada teman-temannya. Blade pun menyanggupi hal itu. Dengan susah payah Blade menggunakan kekuatan 15%-nya dan berlari menuju telur tersebut. Namun tak lama setelah itu Dione datang untuk membantu Blade. Dione memberitahukan jika dia dilarang raja untuk membantu. Namun karena dia ingin dinaiki punggungnya, membuat Dione akan membantu Blade. Dione memberitahukan jika saat ini Blade tidak sendirian, dan saat melawan Raja Iblis Blade hanya sendiri. Namun sekarang dia sudah mempunyai banyak teman, termasuk Dione salah satunya. Mendengar hal itu membuat Dione merasa senang. Setelah itu terlihat Blade dan Dione sampai di tempat telur tersebut. Namun dia merasa tak sanggup jika harus mengangkat telur itu sampai ke atas. Dione kemudian berinisiatif membantu Blade dengan mendorongnya sampai ke atas. Dan pada akhirnya mereka berdua pun berhasil melakukannya. Raja yang menunggu di sana pun merasa senang dengan kemampuan sang pahlawan. Namun sesaat kemudian, Simuk yang satunya tiba-tiba muncul. Raja kemudian berinisiatif menghalaunya dengan bermodalkan bacotannya. Tentu saja hal itu membuat Blade merasa terkejut. Siren memberitahukan jika raja dulunya pernah diselamatkan oleh Simuk, dan berkat Blade raja bisa mengembalikan kebaikan itu. Namun bacotan raja malah membuat Simuk tambah emosi. Sophie kemudian datang dan mencoba menghentikan pergerakan Simuk selama 5 detik. Melihat kesempatan itu, membuat Blade tidak menyia-nyiakannya. Namun setelah melakukan serangan tersebut, Blade tiba-tiba terjatuh dan disusul oleh Sophie.
anak burung itu malah menganggap Blade dan Sophie sebagai induknya. Hal itulah yang membuat Ernest cemburu dibuatnya. Setelah beberapa hari, terlihat Blade dan Sophie menunggangi anak burung Simuk. Di sana juga terlihat induknya yang melihat mereka. Blade yang menunggangi Simuk pun merasa senang karena temannya telah bertambah. Nah, itu dia alur cerita episode ke-6 dari anime Iyo Kyoshitsu. Annual Story akan menceritakan episode ke-7 minggu depan karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.